Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Asia Jamil. Saya mahasiswi semester 5 kelas C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Sumeneb. Video pembelajaran ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber pembelajaran SD, oleh dosen pengampu Ike Yuli Mestika Dewi, MPD. Proses pembuatan media pembelajaran. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Gambar karton membentuk jari-jari bangun ruang. 3. Gunting jari-jari bangun ruang. 4. Bentuk jari-jari bangun ruang dan rekatkan dengan lem. Cara penggunaan media pembelajaran Ayo Membangun. Media pembelajaran Ayo Membangun di sini dapat memudahkan tenaga pendidik untuk menyampaikan materi tentang bangun ruang, baik itu sifat maupun volume bangun ruang itu sendiri. Selain itu, tenaga pendidik juga dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dengan cara membentuk kelompok kecil beranggotakan 3-4 anggota, lalu kemudian setiap anggota diberikan kebebasan sesuai dengan variasi dan kreativitas mereka untuk membentuk suatu bangunan dari media pembelajaran Ayo Membangun di sini. Semisal anak tersebut akan membuat rumah atau menara seperti ini. Kemudian guru akan meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan bangun ruang apa saja yang digunakan untuk membentuk bangunan tersebut, kemudian memberikan penyelesaian terhadap volume bangun ruang yang digunakan sehingga ditemukan hasil akhirnya bahwasanya bangunan ini mempunyai luas sekian. Nah, dengan demikian siswa seperti pada contoh di sini pada menara ini, siswa harus mencari volume dari prisma dan balok, kemudian menjumlahkan keduanya sehingga ditemukan berapa luas dari bangunan ini. Video pembelajaran. Halo anak-anak kelas 5, apa kabarnya? Baik ya. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ialah yang pertama, siswa mampu menjelaskan volume bangun datar dengan baik. Kemudian siswa juga mampu memahami apa hubungan pangkat-pangkat 3 dengan baik, serta siswa mampu menentukan volume bangun ruang dengan tepat. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu punya media, yaitu nama medianya Ayo Membangun. Di sini ada balok, ada prisma segi 4 dan juga ada balok. Nah, pertama-tama Ibu jelaskan dulu ya apa volumenya. Untuk kubus, volume kubus yaitu sisi kali sisi atau bisa langsung sisi pangkat 3. Jadi sisinya itu dikalikan sisi, kemudian dikalikan sisi lagi. Jadi kalian harus mengukur bagaimana di sini sisi. Nah, kalian harus mengukur dari sini ke sini berapa. Setelah itu dikalikan. Ini dikalikan 3 kali atau dipangkatkan 3. Dan satuannya itu ialah sentimeter kubik. Selanjutnya ada balok. Nah, ini balok. Berbeda dengan kubus. Ini kubus dan yang ini balok. Kubus mempunyai sisi yang sama, sedangkan balok tidak. Nah, untuk balok, rumus volumenya ialah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini panjang balok ditambah dengan lebar balok yang di sini, kemudian ditambah dengan tinggi balok yang di sini. Jadi siswa juga perlu menghitung berapa panjangnya, tinggi, dalamnya, kemudian dikalikan seperti itu. Kemudian untuk prisma. Nah, untuk prisma di sini Ibu punya 2 buah prisma. Yang pertama ada prisma segitiga dan kedua ada prisma segi 4. Apa perbedaannya? Untuk prisma segitiga, alas serta tutupnya berbentuk segitiga. Sedangkan untuk prisma segi 4, alasnya berbentuk segi 4. Kemudian untuk rumusnya sama-sama yaitu alas dikalikan tinggi.
untuk prisma segitiga semisal, jadi kalian harus menghitung ruas ini dulu, ruas segitiganya. Apa ruas segitiga? Kemarin sudah dipelajari, yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, kemudian dikalikan dengan tinggi prismanya, yaitu dari sini ke sini. Jadi harus diukur dulu ya. Nah, sedangkan untuk prisma segi 4, sini ada prisma segi 4, rumusnya masih sama, yaitu luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi. Jadi apa rumus luas persegi? Sisi dikalikan sisi. Ingat, kalau kubus tadi sisinya dikalikan sampai 3 kali. Sedangkan untuk persegi itu hanya 2 kali. Nah, kita harus menghitung dulu luas alas dari prisma ini, yaitu sisi dikalikan sisi. Di sini, di bagian bawahnya, kita hitung dulu berapa luas alasnya. Kemudian setelah itu baru kita hitung berapa tingginya. Tingginya itu dari sini sampai sini. Ya, tinggi prisma. Jangan sampai kalian menghitung di sininya, tapi harus dari atas sampai bawahnya. Ya. Nah, itu dia penjelasan dari volume kubus, volume balok, dan volume prisma. Ingat ya, jangan sampai kebalik bagaimana cara menghitung prisma segi 4 dan prisma segi 3. Jadi untuk mengetahui mana prisma, kalian harus melihat alasnya. Di sini alasnya berbeda. Jika ada penjelasan yang masih belum dipahami, kalian bisa langsung tanyakan ya. Jika sudah tidak ada, sekarang Ibu bentuk kalian menjadi kelompok-kelompok kecil beranggotakan 3 sampai 4 anggota. Sudah ada kelompoknya masing-masing kan ya? Nah, sekarang kalian tempat duduknya disesuaikan dengan kelompok masing-masing tersebut. Kemudian, tugasnya ialah kalian harus membangun sesuatu dari bangun datar, bangun ruang yang sudah Ibu sediakan. Jadi Ibu kasih contoh nih, semisal kalian buat rumah-rumahan semisal. Jadi kalian buat aja, mau rumahnya yang kecil semisal. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Atau kalian mau buat rumahnya ada ininya, dibuat seperti ini. Nah, itu nanti kalian buat sekreatif kalian. Nah, nanti ininya ditempel ya pakai lem. Lemnya juga sudah disediakan. Nah, kemudian tapi ingat, sebelum kalian lem, kalian juga harus mengukur berapa tinggi, luas, dan sisi dari semua bangun datar yang kalian gunakan. Karena nanti kalian harus menunjukkan kepada teman kelasnya bangun-bangun apa saja yang sudah kalian gunakan untuk membangun itu. Nah, semisal nih ya, Ibu kasih contoh. Semisal membangunnya seperti ini. Nah, nanti kalian jelaskan ke temannya. Semisal untuk membangun ini kita memerlukan 1 buah balok, 1 buah kubus, dan 1 buah prisma. Nah, sedangkan volume dari semua bangun ini nanti kalian juga harus menjelaskannya bagaimana cara menghitung semua luas dari bangunan ini. Jadi kalian harus hitung satu-satu nih, hitung ininya dulu, hitung baloknya dulu, kemudian dihitung limasnya, kemudian dihitung kubusnya. Nah, setelah itu baru kalian jumlahkan ketiga buah volume tersebut, kemudian jadilah volume dari bangunan ini, seperti itu. Nah, nanti kalian juga harus mengkomunikasikannya atau mempresentasikannya di depan kelas beserta teman kelompoknya. Sudah paham ya? Siswa berkumpul dengan kelompoknya, mengerjakan tugas, kemudian mempresentasikan di depan kelas. Nah, sekarang untuk menguji kepemahaman kalian, kita lanjut pada soal-soal ya. Jadi di sini Ibu bagikan lembar-lembar soalnya, kemudian kalian harus jawab ya sesuai dengan petunjuk dari soal tersebut. Jadi kalian harus paham dulu bagaimana cara mencarinya, kemudian baru menentukan jawaban. Oke ya, jadi kalian bisa mengerjakan, kemudian setelah selesai kalian bisa setorkan ke Ibu. Siswa mengerjakan soal. Nah, sudah selesai semua kan ya mengerjakannya. Nah, sekarang coba ada 1 orang yang mengerjakan di papan tulis lengkap dengan caranya. Ayo, siapa yang berani? Salah satu siswa mengerjakan soal di papan tulis. Nah, gimana pelajaran hari ini? Gampang ya? Mudah kan untuk menghitung volume bangun ruang? Nah, jadi
Jadi cukup sekian dari pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti belajar lagi di rumah, latihan lagi ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.